Oke, selamat datang di channel yang sepi pengunjung dan minim penonton ini. Namun Mimin tetap berusaha untuk tetap bertahan demi segelintir penonton yang tidak mau Mimin kecewakan. Terima kasih kepada para penonton setia channel ini. Tanpa adanya kalian, Mimin tidak tahu akan jadi apa channel ini. Ya, walaupun hasilnya belum bisa menutupi kerugian untuk membeli kuota internet, tapi yakinlah kalau dukungan dari kalian adalah semangat bagi Mimin. Oleh karena itu minimal maksimal dibantu like, komen, dan subscribe lah agar Mimin lebih bersemangat lagi. Oke, daripada dengerin Mimin curhat, mending kita mulai saja ceritanya. Jackie Jones. Kinmu berhasil menjalankan rencana yang sangat berani dengan menggunakan ritual pengorbanan untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Berbeda dengan ritual biasa yang hanya mengubah daging dan darah menjadi energi untuk dipindahkan ke dunia lain, Kinmu justru memindahkan tubuhnya secara utuh ke dunia asing. Naga Kilin yang menyaksikan semua itu benar-benar tercengang. Sebagai ahli ramalan yang telah mempelajari banyak teknik tingkat tinggi, ia memahami prinsip dasar ritual tersebut, tetapi sama sekali tidak mampu memahami bagaimana Kinmu menggabungkan seni ramalan, teknik pengorbanan Raja Iblis Langit, perhitungan ruang, dan metode teleportasi menjadi satu teknik sempurna. Baginya, pengetahuan yang digunakan Kinmu sudah jauh melampaui batas pemahaman makhluk biasa. Namun Naga Kilin segera menyadari masalah besar yang ditinggalkan gurunya. Kinmu memang berhasil pergi ke dunia lain, tetapi bagaimana caranya kembali? Satu-satunya jalan adalah menjaga keseimbangan ritual dengan mempertahankan korban pengganti yang telah dipindahkan ke dunia mereka. Karena itu, ia melihat seorang jenderal iblis yang baru saja dipindahkan ke altar dan segera memerintahkannya agar tidak bergerak. Sang jenderal sendiri kebingungan karena sesaat sebelumnya ia masih berada di tengah peperangan. Belum sempat memahami situasi, Naga Kilin langsung melemparkan kotak misterius ke arahnya. Begitu kotak itu terbuka, Jenderal Iblis langsung tertelan hidup-hidup. Naga Kilin segera melompat ke atas kotak untuk menahannya agar tawanan itu tidak meloloskan diri. Ia terus berusaha menekan kotak yang berguncang hebat sambil berteriak bahwa Jenderal Iblis itu harus tetap hidup karena kelak akan dipakai sebagai korban untuk memanggil Kinmu pulang. Baru setelah itu ia sadar bahwa seluruh ramuan obat peninggalan Kinmu justru masih tersimpan di dalam kotak bersama tawanan tersebut. Sementara itu, Kinmu telah tiba di dunia tujuan dan langsung disambut kekacauan sebuah medan perang raksasa. Suara terompet perang menggelegar hingga hampir memekakkan telinganya. Di belakangnya melaju kereta-kereta perang yang ditarik 3 gajah iblis raksasa dengan gading panjang berlapis baja. Kereta-kereta itu tidak membedakan kawan maupun lawan, menghancurkan siapa saja yang berada di jalurnya. Di belakang mereka masih terdapat barisan pasukan yang jauh lebih besar lagi, terdiri atas gajah-gajah raksasa, monster-monster berukuran luar biasa, dan para dewa iblis yang mengendarainya sambil melancarkan serangan ke arah pasukan dewa di seberang medan perang. Benturan senjata para dewa dan iblis membuat langit dipenuhi ledakan cahaya yang mampu merobek ruang, menciptakan gelombang kejut yang dapat membunuh siapa saja yang terbang di udara. Kinmu segera menyadari kenyataan pahit. Ia muncul tepat di garis depan pasukan iblis, tempat para prajurit rendahan dijadikan umpan hidup untuk menghancurkan formasi musuh. Jika tetap berada di sana, ia akan ikut dikorbankan bersama mereka. Ketika beberapa iblis mulai mempertanyakan identitasnya, Kinmu mencoba mengelabui mereka dengan berteriak bahwa dirinya adalah teman. Sayangnya, tipu muslihat itu gagal total. Para iblis justru menganggapnya sebagai penyusup dan langsung mengirim pasukan elit klan iblis langit untuk memburunya. Kinmu tidak punya pilihan selain membuka pembantaian. Ia mengeluarkan pelet pedang yang berubah menjadi pedang raksasa bermata 2 sepanjang belasan sang. Sekali ayunan saja, tubuh para prajurit iblis di sekelilingnya terpotong menjadi serpihan, bahkan kaki-kaki gajah perang pun ikut tertebas hingga kereta mereka terbalik. Melihat pembantaian itu, pasukan elit klan iblis langit segera turun tangan. Kinmu berbalik dan berlari sambil menggerutu bahwa dirinya sudah mengaku satu kelompok, tetapi tetap saja mereka mengejarnya untuk dibunuh. Gelombang iblis rendahan kemudian diperintahkan mengepungnya dari segala arah. Jumlah mereka begitu banyak hingga menelan seluruh pandangan. Menghadapi kepungan tersebut, Kinmu melepaskan jurus 8.000 pedang. Ribuan pedang berputar menjadi bola cahaya raksasa yang menggiling habis seluruh pasukan di depannya. Tubuh-tubuh iblis hancur berkeping-keping sementara cahaya pedang terus menerjang tanpa bisa dihentikan.
Di tengah kekacauan itu, seorang jenderal iblis alam surgawi muncul. Tubuhnya membesar menjadi raksasa dan ia mengayunkan gada berduri yang mampu menghancurkan kawan maupun lawan. Qin Mu segera mengubah 8.000 pedangnya menjadi perisai raksasa untuk menahan serangan. Setelah benturan dahsyat terjadi, Qin Mu berubah ke wujud penguasa bintang, sosok berkepala manusia dengan tubuh ular. Gerbang menuju alam bawah muncul di belakangnya dan langsung menyapu para iblis yang menyerang dari belakang sehingga jiwa mereka tersedot kembali ke dunia kematian. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Qin Mu membalas serangan jenderal iblis itu hanya dengan satu benturan telapak tangan, melemparkannya jauh ke udara hingga menghantam pasukannya sendiri. Meski berhasil mengalahkan lawan yang kuat, Qin Mu langsung dikejar anggota klan iblis langit yang jauh lebih berbahaya. Mereka menyerangnya menggunakan pelet pedang yang melepaskan ribuan bila iblis dari segala arah. Qin Mu segera mengaktifkan penghalang surgawi, sebuah kemampuan ilahi yang membentuk susunan bintang sebagai benteng pertahanan. Akan tetapi, serangan para iblis begitu dahsyat hingga penghalang itu hancur berkeping-keping. Di antara para pengejar muncul seorang pemuda tampan dari ras Asura yang membawa pedang bermata dua dan ribuan bilah kecil yang berputar di sekeliling tubuhnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah beberapa kali benturan, Qin Mu menyadari kekuatan Asura itu memang luar biasa, tetapi masih sedikit berada di bawah dirinya. Ia kemudian menggunakan teknik karakter ilahi, Ding, untuk membekukan gerakan lawannya sesaat. Kesempatan sekecil itu sudah cukup baginya untuk mengayunkan pedang dan memenggal kepala sang Asura dalam satu tebasan. Namun kemenangan itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Semakin banyak anggota klan iblis langit berdatangan, masing-masing memiliki kekuatan yang sebanding dengan Asura yang baru saja dibunuh. Bahkan Qin Mu mulai merasa tertekan menghadapi jumlah musuh sekuat itu. Pada saat itulah dua pasukan raksasa akhirnya bertabrakan secara langsung. Suara benturan mengguncang seluruh langit, sementara daging dan darah beterbangan memenuhi udara. Dari tengah lautan mayat itu, tanah tiba-tiba terbelah dan sebuah altar pengorbanan raksasa perlahan bangkit ke permukaan. Qin Mu yang pernah mempelajari ritual semacam itu langsung mengenalinya. Altar tersebut memiliki ukuran ratusan kali lebih besar daripada altar yang ia bangun untuk datang ke dunia ini. Jelas altar itu dibuat untuk mempersembahkan korban dalam jumlah luar biasa besar demi memanggil makhluk yang sangat kuat dari dunia lain. Belum sempat ia memikirkan siapa yang membangun altar sebesar itu, altar tersebut mulai bersinar. Rune-rune merah darah memenuhi langit, lalu sebuah kapak raksasa jatuh dari angkasa. Sesaat kemudian muncul seekor harimau ilahi raksasa yang tubuhnya dipenuhi rune bercahaya. Di atas punggung harimau itu berdiri seorang pria yang sangat dikenalnya sambil membawa kapak besar. Melihat sosok tersebut, Qin Mu terpaku karena orang yang baru saja dipanggil melalui altar itu ternyata adalah penebang kayu, salah satu orang suci yang pernah mengajarkan kitab suci kepadanya. Qin Mu dibuat tercengang ketika melihat sang suci penebang kayu benar-benar muncul di medan perang melalui altar pengorbanan raksasa. Ia segera menyadari bahwa altar itu jelas telah dipersiapkan jauh sebelum perang dimulai. Saat kedua pasukan saling membantai, darah dan potongan tubuh yang memenuhi medan perang menjadi persembahan untuk mengaktifkan altar tersebut dan memanggil sang suci penebang kayu dari dunia lain. Qin Mu teringat ucapan pertapa Gunung Qingyu bahwa sang suci penebang kayu telah terbangun lebih dari sebulan sebelumnya sambil membawa kapak besarnya. Kini semuanya menjadi masuk akal. Sang suci rupanya telah menerima suatu kabar penting sehingga bersiap memasuki dunia ini melalui ritual pengorbanan yang telah dirancang dengan sangat matang. Di tengah pikirannya yang masih dipenuhi tanda tanya, Qin Mu terus menghadapi kepungan iblis surgawi. Gerbang surga di belakangnya tiba-tiba membesar, lalu ia memutar tubuhnya hingga gerbang itu menyapu seluruh medan perang. Dalam sekejap, banyak iblis surgawi yang berada di dekatnya mati tanpa sempat berteriak, sementara jiwa mereka langsung terseret kembali ke Youdu. Pada saat yang sama, harimau dewa yang menjadi tunggangan sang suci penebang kayu melompat turun dari altar dan melesat menuju pusat pasukan musuh. Ketika melewati Qin Mu, harimau itu sempat menoleh dan berkata kepada tuannya bahwa pemuda yang sedang bertarung itu terlihat seperti keturunannya. Sang suci penebang kayu ikut menoleh, menatap Qin Mu dengan pandangan tajam yang memancarkan cahaya sebelum bergumam heran mengenai bagaimana Qin Mu bisa berada di surga kaisar tertinggi. Namun ia tidak berhenti karena tujuan utamanya adalah menghancurkan pemimpin pasukan musuh. Qin Mu yang melihat harimau dewa itu langsung merasa iri.
Dibandingkan dengan naga kilin miliknya yang gemuk dan malas, tunggangan sang suci penebang kayu tampak begitu gagah, cepat, dan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam beberapa lompatan saja, harimau itu telah menerobos jauh ke jantung pasukan iblis. Begitu tiba di sana, sang suci penebang kayu langsung mengayunkan kapaknya. Seorang dewa iblis berkepala 4 bahkan belum sempat berdiri ketika keempat kepalanya sudah terbang sekaligus. Puluhan dewa iblis kemudian mengepungnya dari segala arah. Akan tetapi, sang suci penebang kayu memperlihatkan kekuatan yang jauh melampaui bayangan Kinmu. Kapaknya terus berkelebat tanpa henti, sementara tangan lainnya secara bersamaan mengeluarkan berbagai kemampuan ilahi dari kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung. Kinmu segera menyadari bahwa kemampuan-kemampuan itu bukan lagi jurus biasa, melainkan gabungan ratusan teknik yang telah dilebur menjadi satu kesatuan sempurna. Sebagai Raja Iblis Surgawi, Kinmu dapat langsung mengenali asal-usul teknik tersebut dan memahami bahwa penguasaan sang suci terhadap teknik 3 pil tubuh penguasa sudah berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Setiap kali sebuah medan kekuatan menghantam para dewa iblis hingga terpental, kapak sang suci langsung muncul di jalur mereka untuk memenggal kepala mereka dalam satu serangan. Pemandangan itu membuat Kinmu ingin terus mengamatinya, tetapi keadaan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Gelombang demi gelombang iblis surgawi terus menyerbu altar. Sang suci penebang kayu memang bertugas membunuh para pemimpin musuh, sedangkan Kinmu harus bertahan hidup menghadapi lautan pasukan elit yang jumlahnya semakin banyak. Dalam peperangan sebesar itu, kekuatan individu hampir tidak berarti. Sedikit saja kehilangan konsentrasi, kematian bisa datang kapan saja. Para iblis surgawi yang mengepung Kinmu memiliki bentuk tubuh yang sangat beragam. Ada yang menyerupai manusia tampan, raksasa lava, monster bertentakel, wanita bercakar 8, wanita berekor kalajengking, hingga makhluk bertangan ular. Meski penampilan mereka berbeda-beda, semuanya merupakan petarung alami dengan garis keturunan yang sangat kuat. Bahkan setiap anggota pasukan elit hampir memiliki kekuatan yang setara dengan Kinmu. Lebih dari 10 iblis surgawi elit akhirnya menyerbu altar secara bersamaan. Mengetahui bahaya gerbang surga milik Kinmu, mereka sengaja menghindarinya dan menyerang dari berbagai sudut sekaligus. Kinmu membalas dengan 8.000 pedang. Ribuan pedangnya berubah menjadi pegunungan, sungai, air terjun, dan lanskap megah yang memenuhi altar, seolah seluruh medan perang berubah menjadi dunia baru. Namun keindahan itu hanya berlangsung sesaat. Darah mulai mengalir memenuhi gunung dan sungai hingga seluruh pemandangan berubah merah sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Dari balik kehancuran itu, seorang raksasa lava muncul sambil mengayunkan palu raksasa ke arah Kinmu. Kinmu memanggil pedang bebas khawatir dan menggabungkan seluruh pedang terbangnya menjadi satu. Benturan antara pedang dan palu menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan mayat-mayat di sekitar altar. Kinmu terpental ke udara, tetapi dalam satu tebasan balasan ia berhasil membelah tubuh raksasa lava beserta palunya menjadi 2 bagian. Belum sempat mendarat, seorang wanita bercakar 8 muncul dan mengendalikan darah yang memenuhi udara hingga berubah menjadi sungai merah yang hendak menelan Kinmu. Kinmu segera membelah pedang bebas khawatir menjadi 2 bilah panjang, lalu mengeluarkan jurus pedang panjang yang menangguhkan jiwa bulan, kuda cepat yang mengejutkan roh bintang. Cahaya bulan dan bintang berpadu dengan cahaya pedang, menghancurkan sungai darah sekaligus mencabik-cabik tubuh wanita bercakar 8 itu hingga berkeping-keping. Serangan musuh tidak berhenti. Ribuan pedang iblis kembali menghujaninya, tetapi Kinmu mengendalikan 8.000 pedangnya untuk membentuk pusaran pertahanan. Ia kemudian mengeluarkan tangan pembalik langit Yin Yang yang menghasilkan ledakan dahsyat dalam radius belasan mil. Semua musuh yang berada di jalurnya roboh seketika. Setelah itu ia melanjutkan dengan gaya pedang melingkar, membuat ribuan pedang terbang mengikuti jalur energi yang telah ia ciptakan sehingga meninggalkan jejak darah panjang di seluruh medan perang. Ketika sedang mendominasi pertempuran, 2 ular piton raksasa tiba-tiba melilit tubuhnya. Seorang wanita ular muncul dari udara dan mengubah kedua lengannya menjadi ular untuk mengikat Kinmu dengan erat. Kinmu hanya menatap ke arahnya. 2 sinar keluar dari matanya dan langsung menembus dada wanita itu hingga tubuhnya tertancap di tanah, meskipun ular-ularnya masih sempat menyeret Kinmu ke udara. Dari bawah, seorang wanita jelek membuka labu besar di punggungnya dan memancarkan energi iblis merah yang luar biasa kuat. Kinmu segera berubah ke wujud tubuh penguasa naga sejati.
Fenomena gunung berapi yang meletus muncul di belakangnya sebelum ia melepaskan telapak api magnetik Yuan. Energi iblis lawannya langsung berubah menjadi lautan api yang membakar wanita tersebut hingga menjadi abu. Saat Qin Mu baru saja mengalahkan musuh-musuh itu, seorang jenderal pasukan iblis langit akhirnya maju ke altar. Jenderal itu memperlihatkan wujud 4 kepala dan 8 lengan sambil memegang 4 pedang panjang. Dengan mudah ia membantai pasukan praktisi yang menyerbu altar, lalu mengaktifkan proyeksi astral jiwa. Roh purbanya yang berukuran puluhan meter muncul dan langsung melepaskan telapak tangan raksasa yang dipenuhi rune iblis. Bahkan sebelum telapak itu mengenai Qin Mu, rantai-rantai rune telah lebih dahulu mengikat seluruh tubuhnya sehingga ia sama sekali tidak dapat bergerak. Qin Mu sadar bahwa serangan itu terlalu kuat untuk ditahan. Tepat ketika ia berada di ambang keputusasaan, pandangannya kembali tertuju kepada Sang Suci penebang kayu yang masih bertarung jauh di tengah perkemahan musuh. Ia memperhatikan cara Sang Suci mengepalkan kelima jarinya sambil menggabungkan berbagai kemampuan ilahi menjadi satu kesatuan yang sempurna. Dalam sekejap Qin Mu memperoleh pencerahan. Ia segera meniru gerakan tersebut dan mengaktifkan teknik 3 pil tubuh penguasa dengan ritme yang belum pernah ia capai sebelumnya. Embrio spiritual, roh primordial, matahari, bulan, 5 unsur, 6 arah, dan 7 bintang bersatu sempurna hingga kekuatan luar biasa meledak dari dalam tubuhnya. Seluruh rantai rune iblis langsung putus. Qin Mu mengangkat tangannya dan berhasil menahan telapak roh purba sang jenderal. Meskipun benturan itu tetap melemparkannya tinggi ke langit, ia segera menggunakan teknik ruang untuk menghilang sebelum memasuki wilayah udara yang dipenuhi benturan senjata para dewa dan iblis. Tubuhnya muncul kembali lebih dari 10 mil jauhnya dan terus berguling di tanah hingga akhirnya berhenti di tengah pasukan makhluk ilahi. Dengan napas tersengal, Qin Mu buru-buru memeriksa tubuhnya. Anehnya, meskipun tampak sangat mengenaskan, ia sama sekali tidak mengalami luka fatal. Saat itulah ia menyadari bahwa inspirasi yang diperolehnya dari gerakan Sang Suci penebang kayu bukan sekadar kebetulan. Ia merasa Sang Suci sengaja memperlihatkan teknik tersebut agar dirinya mampu lolos dari serangan yang mustahil ditahan. Setelah memanggil kembali pedang bebas khawatir beserta seluruh pedang terbangnya ke tangan, Qin Mu belum sempat beristirahat ketika sebuah suara gadis terdengar dari belakangnya. Gadis itu berdiri di atas bahu seorang dewa raksasa sambil memiringkan kepala dan menatapnya penuh rasa ingin tahu. Dengan wajah seolah mengenali seseorang yang lama tidak ditemui, ia berkata bahwa dirinya merasa pernah melihat Qin Mu sebelumnya, menandai awal pertemuan baru yang sama sekali tidak diduga Qin Mu di tengah medan perang yang masih berkecamuk. Qin Mu terkejut ketika akhirnya melihat dengan jelas gadis berkepang panjang yang memanggilnya. Ia segera mengenali gadis itu sebagai sosok misterius yang pernah menemaninya di alam kegelapan reruntuhan besar. Saat itu mereka hanya dapat melihat bayangan satu sama lain sambil melarikan diri dari kejaran iblis langit hingga matahari terbit dan dunia kegelapan menghilang. Kini, setelah bertemu kembali dalam wujud nyata, keduanya sama-sama merasa gembira. Gadis itu segera melompat dari bahu dewa raksasa yang menggendongnya, lalu berlari menghampiri Qin Mu sambil berseru bahwa dialah anak laki-laki bayangan yang dulu tiba-tiba menghilang. Dewa yang menjadi ayah gadis itu juga menatap Qin Mu dengan rasa penasaran. Ia mengaku telah menyaksikan pertarungan Qin Mu dari kejauhan dan sangat mengagumi kekuatannya. Menurutnya, Qin Mu merupakan salah satu kultivator alam 7 bintang terkuat yang pernah ia lihat. Qin Mu pun bertanya apakah para petarung terkuat di dunia ini disebut penguasa seperti di dunianya. Namun dewa itu menggeleng. Di surga Taihuang, mereka dikenal sebagai raja di antara roh, para jenius yang memiliki potensi untuk menjadi dewa sejati. Mendengar penjelasan tersebut, semangat Qin Mu langsung berkobar. Selama ini ia datang ke surga Taihuang dengan satu tujuan, yaitu mencari jalan untuk mengalahkan kaisar manusia leluhur pertama. Di Yankang ia tidak menemukan harapan, tetapi dunia yang telah berperang selama puluhan ribu tahun ini pasti memiliki teknik kultivasi dan kemampuan ilahi yang jauh lebih maju. Bahkan jika ia belum menemukan cara mengalahkan leluhur pertama, mempelajari warisan surga Taihuang saja sudah cukup untuk membuat dirinya berkembang pesat. Percakapan mereka terputus ketika ruang di kejauhan tiba-tiba robek dan 6 tangan hitam raksasa mencoba membuka celah dimensi. Ayah gadis berkepang panjang itu segera melesat ke medan perang dan menebas 2 tangan hitam tersebut. Namun sesaat kemudian seorang dewa iblis menghantamnya dengan palu raksasa hingga terpental.
Melihat ayahnya masih mampu bangkit dan terus bertarung, gadis itu menghela napas lega lalu berlari menuju altar untuk membantu pertempuran. Dalam perjalanan, Kinmu bertanya bagaimana gadis itu bisa berada di tempat ini, padahal sebelumnya mereka bertemu jauh di dalam alam kegelapan. Dengan sedih gadis itu menjelaskan bahwa setelah Kinmu menghilang, kota mereka akhirnya ditembus oleh pasukan iblis. Banyak penduduk tewas, sedangkan dirinya berhasil diselamatkan oleh sang ayah dan dibawa mengungsi ke kota Mingi. Kinmu kembali mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Ia mengira ketika malam berganti siang, seluruh pasukan iblis juga akan menghilang sebagaimana yang terjadi di reruntuhan besar. Akan tetapi gadis itu mengatakan bahwa para iblis sama sekali tidak pernah menghilang. Jawaban tersebut membuat Kinmu langsung memahami keadaan sebenarnya. Penghalang antara surga Taihuang dan alam iblis benar-benar telah runtuh sehingga pasukan iblis dapat terus tinggal di dunia ini tanpa dipengaruhi pergantian siang dan malam. Ia pun teringat peringatan Raja Iblis Dutian. Jika surga Taihuang benar-benar jatuh, alam iblis akan menggunakan dunia ini sebagai korban pengorbanan darah untuk menabrakkan dua dunia, sehingga Yan Kang pun akan ikut mengalami kehancuran. Pikiran itu membuat hati Kinmu semakin berat. Tak lama kemudian mereka kembali mencapai altar utama yang kini telah dikuasai pasukan iblis langit. Jenderal iblis yang sebelumnya berhasil memukul mundur Kinmu memimpin para bawahannya mempertahankan puncak altar. Ia sedang melakukan ritual sambil melepaskan petir yin yang bergulung-gulung di medan perang. Setiap kultivator surga Taihuang yang terkena petir tersebut langsung kehilangan tubuhnya, hanya menyisakan kerangka. Kinmu segera menyadari bahwa teknik iblis di dunia ini jauh lebih ganas daripada seni iblis yang pernah ia lihat di Yan Kang. Sambil terus bertarung menuju puncak altar, gadis berkepang panjang itu menyampaikan penilaian ayahnya terhadap Kinmu. Menurut sang ayah, kemampuan ilahi Kinmu memang sangat halus dan pengendalian kekuatan sihirnya hampir sempurna. Akan tetapi metode kultivasinya memiliki kelemahan besar karena tidak memiliki teknik tingkat dewa yang benar-benar lengkap. Peradaban Yan Kang telah kehilangan garis keturunan teknik kultivasi mereka. Di depan Kinmu, gadis itu menunjukkan kekuatan luar biasa. Ia menghadapi seorang asura dari klan iblis langit yang tubuhnya dipenuhi rune iblis. Pertarungan mereka berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan detik, gadis itu berhasil menghancurkan jantung lawannya, lalu menghancurkan kepalanya dengan satu sentuhan jari hingga mayat asura tersebut berguling menuruni altar. Melihat pertarungan itu, Kinmu menyadari sesuatu. Teknik gadis tersebut sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan miliknya, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih sempurna. Gadis itu kemudian melanjutkan penjelasan mengenai kelemahan Kinmu. Menurut ayahnya, setiap bagian tubuh Kinmu memang telah berkembang luar biasa. Tangan, mata, jantung, kaki, hingga dantiannya masing-masing telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sayangnya semua bagian itu berkembang sendiri-sendiri dan tidak pernah benar-benar menyatu menjadi satu kesatuan sempurna. Karena itulah Kinmu masih belum bisa mencapai tingkatan seorang calon dewa sejati. Sambil terus membantai para iblis yang menghadang, gadis itu menjelaskan bahwa para kultivator surga Taihuang memiliki teknik kultivasi yang mengembangkan seluruh tubuh secara menyeluruh. Mereka tidak hanya melatih tangan, mata, atau dantian secara terpisah, melainkan menyempurnakan seluruh tubuh, kekuatan sihir, roh primordial, dan kemampuan ilahi menjadi satu sistem yang utuh. Inilah alasan mengapa para petarung surga Taihuang memiliki tubuh fisik yang jauh lebih kuat dan mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih besar daripada para kultivator Yan Kang. Penjelasan tersebut bagaikan sambaran petir bagi Kinmu. Selama ini ia mengira teknik kultivasi Yan Kang sudah cukup hebat karena menghasilkan tokoh-tokoh seperti kakek jagal, kakek buta, kakek lumpuh, kakek bisu, nenek Si, hingga guru kekaisaran Yan Kang. Namun kini ia sadar bahwa masing-masing hanya menguasai satu aspek hingga mencapai tingkat dewa, sementara tidak ada seorang pun yang benar-benar menyatukan seluruh potensi tubuh menjadi satu sistem sempurna. Kekurangan ini ternyata merupakan akibat langsung dari terputusnya warisan teknik kultivasi selama puluhan ribu tahun. Kesadaran itu membuat Kinmu akhirnya melihat secercah jalan menuju tujuannya. Jika teknik kultivasi Yan Kang dapat diperbaiki dan disusun kembali menjadi sistem yang utuh seperti milik surga Taihuang, maka seluruh dunia kultivasi Yan Kang akan mengalami lompatan besar. Harapan untuk mengalahkan kaisar manusia leluhur pertama pun bukan lagi sesuatu yang mustahil. Di tengah pertempuran, gadis berkepang panjang kembali memuji Kinmu.
Meskipun teknik kultivasinya penuh kekurangan, kekuatan sihir dan kemampuan ilahinya sudah begitu luar biasa sehingga hanya sedikit kultivator surga Tai Huang pada tingkat yang sama yang mampu mengunggulinya. Jika suatu hari Qin Mu berhasil menyatukan seluruh aspek tubuhnya ke dalam satu teknik kultivasi yang sempurna, kekuatannya akan meningkat secara luar biasa. Akhirnya mereka berhasil mencapai puncak altar bersama ratusan kultivator lainnya. Di sana, Jenderal Iblis Langit berdiri dengan roh primordial raksasa di belakangnya. 4 kepalanya memandang ke segala arah sambil mencibir bahwa membunuh mereka semua semudah membalikkan telapak tangan. Semua orang langsung bersiap menghadapi pertarungan hidup dan mati melawan lawan yang bahkan Qin Mu sendiri enggan hadapi secara langsung. Namun di tengah suasana yang menegangkan itu, pikiran Qin Mu justru sibuk memikirkan masa depan Yan Kang. Ia merasa reformasi besar di dunia asalnya harus dimulai dari penyempurnaan teknik kultivasi. Sambil memikirkan hal tersebut, ia diam-diam mengeluarkan mata giok dari kantong taoti miliknya. Tanpa banyak bicara, ia menembakkan cahaya dari mata giok. Sinar itu melesat secepat kilat hingga Jenderal Iblis Langit yang baru saja menyombongkan diri langsung terbelah menjadi 2 di udara bahkan sebelum sempat bereaksi. Semua orang di puncak altar terpaku melihat Jenderal Iblis yang begitu menakutkan mati dalam sekejap. Akan tetapi Qin Mu sama sekali tidak memperhatikan reaksi mereka. Ia justru segera mengeluarkan berbagai alat hitung, kertas, dan instrumen pengukuran dari kantong taoti, lalu mulai menghitung berbagai rumus dengan sangat serius. Sambil terus menulis angka dan membuat sketsa formasi, ia bertanya kepada gadis berkepang panjang apakah di surga Tai Huang ada ahli ramalan yang dapat membantunya. Ia ingin membangun sebuah jembatan ruang yang menghubungkan Yan Kang dengan surga Tai Huang agar para kultivator Yan Kang dapat datang ke dunia ini untuk belajar dan memperbaiki teknik kultivasi mereka. Ketika selesai berbicara, Qin Mu baru menyadari bahwa semua orang di sekelilingnya menatapnya dengan ekspresi sangat aneh. Mereka masih belum bisa mempercayai kenyataan bahwa pemuda yang baru saja membunuh Jenderal Iblis dalam satu serangan kini malah sibuk menghitung rumus seolah-olah sedang berada di ruang belajar, bukan di tengah medan perang yang dipenuhi darah dan mayat. Bersambung. Ya, itulah tadi alur cerita yang mampu Mimin suguhkan kepada teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur. Bagi yang suka silakan dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ceki jos!